Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Insya Allah tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan selalu berdoa agar kita terhindar dari wabah, apalagi COVID-19. Ya, tetap semangat dalam pembelajaran dengan keadaan apapun. Oke adik-adik, untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada satu materi yang sengaja Pak Guru sendirikan dulu, karena di pertemuan sebelumnya kita terakhir kali sampai di halaman 18 ya. Kita membahas seputar tentang al-adawatul istifham, bertanya tentang penggunaan kalimat waktu. Ya, kita sedikit mengulas yang sebelumnya sedikit saja. Kamis sa'ah, jam berapa? Biar kita ingat lagi. Yang kedua, fi ayyi sa'ah, di jam berapa? Yang terakhir, kam sa'atan, berapa jam? Nah, di kesempatan ini kita akan fokus pada materi lagi, dan Pak Guru belum memberikan penugasan karena pemahaman di bagian ini adalah sangat penting, karena namanya bahasa. Contoh halnya di bahasa Inggris ada grammarnya, kalau di bahasa Arab ada qawaidnya, ada kaidahnya. Nah, kita akan fokus sedikit demi sedikit, kita akan memahami. Oke. Nah, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di halaman 18, hari ini kita akan fokus pada halaman 19. Baik, kita langsung saja. Bismillah. Al-adadut tartibi. Al-adadut tartibi, atau bilangan atau angka yang bertingkat. Adat tartibi. Kalau tartibi itu seperti halnya di serap bahasa Indonesia tertib atau rapi, tersusun bertingkat. Nah, kita bisa baca dalam shape ini atau kotak ini tertulis adalah adat adalah kata bilangan atau hitungan. Adapun adat terbagi menjadi dua. Ini sekilas ya, karena untuk menambah wawasan kita seputar adat. Namun pada kelas 8 atau pada tingkatan ini, adik-adik atau anak-anak semuanya bakal fokus pada adat tertibi. Lanjut. Adapun adat terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Ini kita bisa lihat terbagi menjadi dua. Adat asli dan adat tertibi. Adat asli itu yang adik-adik sudah pernah dapatkan di kelas 7. Yang 1 sampai 100. Wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsa, sita, sab'a, samania, tis'a, asyar, sampai 100 mi'ah. Nah, itu sudah pernah didapat, alhamdulillah. Nah, kelas 8 kita akan belajar tentang adat tertibi. Nah, kita lihat adat asli bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Jadi jenis adat asli ada 4 bentuk: adat mufrad, adat murakkab, adat ukud, dan adat ma'tuf. Nah, yang adik-adik pernah dapat itu adalah adat mufrad yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, untuk yang ketiga adat yang lain itu bakal adik-adik dapatkan di tingkatan berikutnya. Karena sekilas kita cuma akan membahas tentang adat yang sudah pernah kita dapatkan di kelas 7, yaitu angka yang berbunyi wahidun, isnani, salasa, arba'a, khamsa. Nah, di kesempatan ini adik-adik kita bahas di adat tartibi. Bisa dibaca yang paling bawah, adat tartibi. Ya, di sini
Ya, adat tartibi adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan. Salah. Tingkatan dan dengan mengikuti wazan atau pola fa'ilun atau fa'ilatun. Jadi DP rumus ketika memahami adat tartibi atau adat tingkatan itu akan berubah kata wahidun, isnani, salasa, arba'a, khamsah itu dengan rumus satu wazan fa'ilun. Nah, atau fa'ilatun. Jadi kalau kita baca seakan-akan di tengah-tengahnya itu ada alif ya. Jadi menambahkan alif di tengah-tengahnya. Jadi panjang. Fa'ilun, fa'ilun. Jadi bakal ada alif di tengah-tengah. Oke? Itu pengertian daripada adat tartibi. Oke, bisa dipahami ya. Fokusnya gini, sederhananya adalah adik-adik semuanya itu pahami bahwa adat tartibi adalah angka atau bilangan yang bertingkat. Bahasa Indonesianya adalah ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 seperti itu. Oke, langsung saja pada bilangan atau pada tabel yang di bawahnya. Nah, sebelum kita lihat yang sebelah kiri pada adat tartibi, nah kita lihat dulu ketentuannya adat tartibi. Sebelah kanan ya. Adat tartibi. Adat tartibi harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Mengikuti wazan isim fa'il yaitu fa'ilun kecuali pada bilangan 1. Kita langsung lihat contoh daripada ketentuan nomor 1 ya, ketentuan nomor 1. Mengikuti wazan isim fa'il yaitu fa'ilun kecuali pada bilangan 1. Kita lihat 1. Ini kan 1 ya. 1 ini. Nah, karena dia bilang mengikuti wazan fa'il kecuali angka 1, kita lihat nomor 1 memang berbeda dengan yang lain. Karena Pak Guru bilang pasti di tengah-tengahnya ada alifnya, tapi beda atau kecuali angka 1. Ya, kalau 1 yang mudzakkar awal, al-awwal, yang muannas al-ula, al-ula, beda. Oke, paham ya? Nomor 1 pasti dia mengikuti isim fa'il kecuali bilangan 1. Lihat, perhatikan. Yang 1 berbeda dan yang lain itu sama semua. Ya. Sama semua. As-tsani, as-tsalis, ar-rabi, as-tsaniyah, as-tsalisa, ar-rabi'ah gitu. Pasti ada alif di tengah-tengahnya. Oke? Dan Pak Guru yakin adik-adik mudah-mudahan masih ingat yang di kelas 7 waktu itu. Kalau mudzakkar dengan muannas bedanya apa? Tentu kalau muannas pasti ada ta marbutoh di akhirnya. Oke? Kalau mudzakkar ya tidak ada ta marbutoh, tinggal itu saja. Cuman yang ketentuan nomor 1 pasti di tengah-tengahnya ada alif kecuali angka 1. Oke? Kita lanjut nomor 2. Ketentuannya adalah adat dan ma'dudnya harus sesuai antara muannas dan mudzakkar. Adat itu yang mana Pak Guru? Adat itu yang ini ya. Adat ini, adat itu yang ini. Ya. Yang ini. Ya. Atau semuanya yang di sini itu adat, itu angka-angka gitu. Pokoknya angka itu adat. Ma'dudnya itu adalah yang di bilangan, yang dibilang. Contoh kita lihat di bawah ya. Di sini al-an nata'allam ad-darsus salis. Nah, adat itu adalah ini. Kita lihat biru saja.
Adat itu adalah ini. Sedangkan ma'dudnya adalah ad-dars. Harus sesuai muannas mudzakkar. Maksudnya adalah kalau yang kata benda Indonesianya itu dia mudzakkar, contoh ad-dars kan tidak ada tak marbuto kan. Nah, jadi angka yang setelah itu yang menyebutkan pelajaran ketiga. Nah, ketiganya harus mudzakkar. Tidak boleh ad-darsu ats-tsalisa, salah. Karena ad-darsunya mudzakkar, ats-tsalis yang angkanya harus mudzakkar juga. Oke? Paham? Contoh kedua, al-hissa ar-rabi'ah, kan? Al-hissanya tak marbuto, berarti muannas. Ar-rabi'ahnya harus muannas, harus tambah tak marbuto. Kalau dia mudzakkar ar-rabi. Karena kata sebelumnya al-hissa ada tak marbuto, maka kata ke tingkatan 4 ke 4 harus menggunakan tak marbuto. Fis-sa'ah ada tak marbuto lagi. Berarti di jam 9 tasi' harusnya itu mudzakkar. Jadi karena dia muannas ditambahkan tak marbuto. Oke. Dan terakhir yabda'u ad-darsu fis-sabi'ah tamaman. Karena dia tidak mengikuti kalimat sebelumnya, maka dia berdiri sendiri. Sabi'ah jam 7 tepat. Oke, bisa dipahami? Insyaallah bisa ya. Oke, cukup itu untuk pertemuan hari ini. Karena Pak Guru berharap adik-adik memahami angka tingkatan ini, karena ini sangat penting ketika menggunakan kosakata soal jumlah atau angka atau tingkatan. Karena di kelas 7 adik-adik sudah mendapatkan tentang angka yang asli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kelas 8 adik-adik ketambahan dengan level yang berbeda, yaitu tentang angka tingkatan. Dan di awal kita sudah dapatkan tentang jam juga ya. Oke, insyaallah kalau adik-adik ingin menambah wawasan lagi tentang adat, tentang angka atau jumlah, bisa sharing di YouTube untuk melihat dengan animasi-animasi atau berbagai macam referensi yang ada di YouTube. Oke, insyaallah bisa bermanfaat. Kita bakal lanjutkan lagi di pekan depan dengan materi pada video pembelajaran berikutnya. Oke, terakhir kesimpulan untuk pertemuan ini atau video ini, Pak Guru tidak memberikan penugasan karena Pak Guru inginkan adik-adik semuanya fokus memahami tentang adat tartibi ya, adat tartibi. Oke, insyaallah dimudahkan untuk memahami baik itu bahasa Arab dan pelajaran apapun itu dengan semangat. Dan Pak Guru berdoa insyaallah semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Syukron jazakumullah khair. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.